Nah, selamat pagi nih coy, kan akhirnya balik lagi bersama di sini setelah kemarin kita udah selesai melakukan pemasangan cover jok SBTech di tempatnya MBTech coy kan. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat langsung aja lihat di atas sana yang mana aku udah videoin mulai dari 0 sampai akhir, dan kemarin juga ada info penting dari Mas Yaya terkait kalau misalkan kalian mau pasang cover jok yang baik dan benar plus yang rapi seperti apa, aku udah jelasin semua di video kemarin. Jadi harus tonton di video kemarin coy kan. Nah, untuk konten kali ini aku mau melakukan pergantian lagi di si Sabi, yang mana barang ini tuh berhubungan di area throttle body, plus barang ini tuh kecil-kecil cabai rawit coy kan. Bentar, aku ambilin barangnya. Nah, jadi itu barangnya coy kan. Yang mana barang ini tuh sangat-sangat berpengaruh di responsif bukaan gas kalian. Bila mana kalau misalkan motor kalian udah melakukan kirian full atau bore up full plus kirian, kalau misalkan belum ganti si barang ini ya percuma coy kan. Jadi ibaratnya kurang responsif, walaupun injektor udah ganti, kirian dan lain-lain, kalau misalkan belum ganti ini ya kurang responsif coy kan. Nah, barang ini tuh adalah bisa disebut TPS atau bisa disebut untuk singkatannya, dan untuk artinya adalah throttle position sensor. Nah, TPS ini tuh kalau menurutku fungsinya adalah menyalurkan sinyal ke ECU, kemudian ECU menyalurkan sinyal lagi ke injektor. Jadi ibaratnya untuk bukaan gasnya atau otaknya gitu lah coy kan. Jadi ibaratnya itu semakin cepat untuk otaknya bekerja, dia itu mengirim sinyal ke ECU-nya juga cepat, ke injektornya juga cepat. Jadi semprotan bensinnya itu makin semprotnya langsung cert gitu lah coy kan. Jadi beda sama TPS standar. Kalau TPS standar itu kan fungsinya memang difungsikan lebih ke irit. Jadi kalau motor standar itu kan biasanya kerasa kayak rada lemot atau getar dulu. Nah, karena itu memang TPS-nya kurang cepat. Jadi kan standar memang dia main irit. Kalau TPS racing ini itu langsung mengirimkan sinyalnya itu cepet banget coy kan. Untuk ke ECU, kemudian ECU ke injektor dia langsung cepet nyemprot. Nah, kalau untuk masalah injektor itu terserah kalian kan. Injektor ada yang 10 hole, ada yang 8 hole atau berapa. Nah, kalau misalkan mau lebih enak lagi ya injektornya diganti coy kan. Tapi itu tidak usah, mungkin kita perlu TPS saja untuk otaknya. Jadi yang perlu itu ininya coy kan. Nah, untuk TPS ini kan biasanya mereknya tuh banyak coy kan. Ada kayak BRT, ada kayak KMI, ada kayak KTC, macam-macam. Nanti kita bakalan review dan unboxing kira-kira merek yang aku beli ini TPS-nya apa coy kan. Dan nanti aku bakalan pasangnya ini di Mas Rendra seperti biasa, mekanik pedot, yang mana nanti aku mau sekalian servis si Sabi karena memang nggak pernah ganti oli, plus sama servis TB, servis kirian gitu lah coy kan. Memang motor si Sabi ini sering mangkrak daripada Vespa aku, karena Vespa ini sering jalan daripada si Sabi. Plus nanti kita tanyain ke Mas Rendra, selain untuk responsif bukaan gas, TPS fungsinya itu selain itu apa lagi coy kan. Nanti kita tanyakan ke ahlinya, kira-kira TPS selain fungsinya kayak lebih responsif, untuk otaknya nyemprot bensinnya lebih cepet. Jadi nanti kita tanyain aja coy kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review dan unboxing barangnya cuy. Nah, oke coy kan. Di sini kita udah bersama si barangnya, si TPS racingnya. Nah, kira-kira aku beli merek TPS-nya ini merek apa coy kan? Bentar, aku buka dulu untuk plastiknya cuy. Oke coy kan, di sini udah kebuka untuk plastiknya. Nah, ini tuh cuman kardusnya aja ya kan. Ini kardus aki tuh Yuasa, ini cuman kardusnya aja. Sekarang kita langsung buka aja. Kira-kira isi dari kardus ini tuh TPS-nya merek apa coy kan? Bentar, aku buka dulu. Oke, kita buka. Kira-kira merek TPS-nya ini merek apa coy kan? Oh, ternyata di bubble wrap lagi coy. Bener-bener aman sih untuk kali ini pengirimannya coy kan. Di sini masih di bubble wrap. Kita langsung geradak aja. Nah, red TPS. Nah, red TPS bener memang coy kan. Memang TPS racing, tapi kan mereknya nggak tahu merek apa coy kan. Tapi kalau misalnya anak motor, kalau udah tahu model bentukannya kardus seperti ini, pasti udah tahu lah coy kan. Dan sudah ada tulisannya coy kan. Nah, yaitu adalah TPS racing merek KMI coy kan. Nah, ini dia coy kan. Ini adalah merek TPS racing merek dari KMI. Nah, ini ada tulisannya KMI Auto Part Racing Part tuh, high performance, hyper sensitive, more durability. Nah, yang dimana TPS racing untuk akselerasi lah, lebih gacor aja coy. Kalau misalkan kalian buka gasnya coy kan. Kita buka isi dalamnya seperti apa. Nah, ini udah kebuka isi dalamnya. Langsung aja kita buka seperti apa coy kan. Tuh, di dalamnya ada isi Bosku Motor spare part. Nah, ini aku memang belinya di online. Ini onlinenya namanya Bosku Motor. Nah, ini dia coy kan, yang aku sebut tadi barangnya adalah kecil-kecil cabai rawit coy kan. Yaitu adalah merek KMI coy kan. Nah, ini adalah memang TPS racing dari KMI, yang mana ini TPS-nya memang bentukannya seperti ini coy kan. Dan memang sudah terkenal banget kalau untuk merek KMI, yang mana untuk harganya sendiri juga lumayan worth it dan murah. Tapi untuk kegunaannya sangat berguna sekali coy untuk motor kalian. Kalau misalkan motor kalian mau akselerasinya lebih cepat, bukaan gasnya lebih enak, ya pakai TPS racing merek KMI ini coy kan. Nah,
Sebenarnya untuk merek KMI atau merek BRT itu cara kerjanya sama sih, karena yang membedakan adalah mereknya aja dan besaran ini pabriknya. Kalau misalnya lebih terkenal ya pasti lebih mahal cuy kan. Nah ini kalau misalkan kita bandingkan dengan TPS standar itu nggak ada yang berubah cuy kan. Nah posisinya juga sama seperti ini, bentukannya juga sama seperti ini. Aku nggak tahu yang bikin bisa cepet atau bagaimana itu aku juga nggak tahu. Mungkin otak di dalamnya sini cuy kan yang bisa bikin putaran gasnya atau akselerasi bikin makin cepat ya, mungkin dari situ cuy kan. Kita langsung aja ke tempatnya Mas Rendra, plus kita tanyain selain fungsi dari bukaan gas TPS Racing ini, fungsi lainnya itu untuk apa cuy kan. Oke, jadi langsung aja kita ke tempatnya Mas Rendra cuy. Oke cuy kan, di sini kita udah sampai di tempatnya Mas Rendra nih cuy kan. Nah di sini tuh mau dibongkar-bongkar sama Mas Rendra tuh. Di sini sudah ada sedia untuk red TPS-nya. Dan kita langsung tanyain aja ke Mas Rendra, kira-kira selain fungsi dari akselerasi kalau misalkan diganti untuk TPS-nya ini, selain itu apa lagi? Nah ini masih suhunya masih mau bongkar-bongkar. Mas, ini tuh selain buat akselerasi untuk apa aja Mas untuk TPS Racing itu Mas? Untuk nyetabilin kontak gas, jadi kalau lebih respon. Lebih respon? Ya. Oke. Nah kalau misalkan biar lebih enak lagi, lebih gacor, kalau udah main kirian full ganti TPS, apalagi Mas sarannya Mas supaya untuk lebih ngacir gitu Mas? Mesin. Hey! Selain mesin mungkin barangkali di luar sana mungkin budgetnya minim. Kira-kira selain mesin apa Mas? Kalau udah kirian full mungkin porting atau main kirian porting noken atau bagaimana? Lebih baik seperti apa? Kalau misalkan untuk budget yang minim gitu Mas? Noken porting bisa. Noken porting bisa. Ya. Oh gitu. Jadi untuk red TPS Racing bisa dibilang sangat mempengaruhi kalau untuk tarikan. Lebih respon. Wow. Lebih respon. Ya memang lebih respon sih cuy, karena aku udah pernah cobain dari motornya Mas Rendra dan itu memang benar-benar untuk respon gasnya itu sangat cepet lah. Ibaratnya kata Mas Rendra itu otaknya lah cuy kan. Jadi gitu aja, mungkin langsung aja kita bongkar-bongkar dan langsung kita perbaiki si Vario, si Sabi. Oke, kita lanjut di sinematiknya cuy. Pertama, ku rasakan getaran yang kerap goyahkan rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Pertama, diriku pun tergoda kilaunya matamu. Runtuhkan angkunya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Pertama untukku tak ku lupa. Oke cuy kan, di sini udah kecepot untuk sensor TPS, terus CVT-nya udah dibongkar-bongkar sama Mas Rendra. Untuk sensor TPS-nya nih kalian bisa lihat di video itu sama aja cuy, gak ada bedanya antara TPS Racing sama TPS standar tuh. Yang membedakan itu ya isi dalamnya cuy kan, isi otak dalamnya lah yang bikin responsif gasnya tuh lebih cepat gitu lah cuy kan tuh. Bentuknya sama aja, gak ada yang beda, cuman isi dalamnya sini cuy kan, yang membedakan itu bukaan responsif gasnya itu biar bisa lebih cepat gitu lah cuy kan tuh. Jadi gitu aja, dan langsung aja kita bersihin untuk si CVT-nya cuy kan, karena bener-bener kotor banget, gak pernah aku servis, gak pernah ganti oli juga. Dan lanjut aja kita di video berikutnya cuy. Hariku pertama, diriku pun tergoda kilaunya matamu. Runtuhkan angkunya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Oke cuy kan, di sini udah di ini cuy ya, udah dibersihin semua sama Mas Rendra, di apa ya, disemprot pakai carbo cleaner, terus pakai bensin, terus di sini juga ada semburan naga seperti di video tadi aku udah tunjukin. Terus di sini udah waktunya pemasangan si red TPS-nya nih cuy kan. TPS Racing-nya masih diseretin sama Mas Rendra. Kalau misalkan udah, nanti rencana ini aku mau ganti ini cuy kan, mau ganti rollernya si Sabi, karena si rollernya ini udah minta ganti cuy kan. Dan apa ya, udah parah lah karena udah bentuknya udah kotak gini cuy kan. Jadi mau nggak mau ya harus diganti cuy sama yang baru. Nah nanti yang baru mungkin aku pakai rollernya si Suzuki Spin yang pakai rollernya 12 gram. Nah nanti ini bakalan aku ganti. Ini masih pemasangan si red TPS nya. Jadi kita lanjut aja di sinematik selanjutnya cuy. Getaran cinta.
Oke cuy kan akhirnya balik lagi bersama di sini setelah tadi kita udah selesai memasang TPS atau throttle position sensor di tempatnya Mas Rendra nih cuy kan. Nah tadi kita udah ngelihat secara detail terkait pemasangannya, plus aku udah servis ganti oli juga di tempatnya Mas Rendra. Dan aku udah tanya di Mas Rendra apakah omonganku itu terkait TPS itu fungsinya adalah menyalurkan sinyal ke ECU ke injektor supaya ibaratnya bukaan gasnya itu semakin cepat. Dan kata Mas Rendra memang benar cuy kan. Nah tadi itu aku udah tanyain juga kalau misalnya selain TPS untuk upgrade-nya itu supaya akselerasi enak itu apa. Tadi udah dijawab Mas Rendra, mungkin bisa naik ke porting, kemudian ke noken atau ke bore up bisa juga. Setelah pemasangan itu kan selesai. Nah kemudian aku kan coba motornya. Nah terus aku menemukan sedikit keganjalan. Kalau misalkan setelah pasang itu bingung, ibaratnya setelah pasang itu kok gini rasanya jadi motornya. Jadi gini cuy, setelah pasang TPS Racing itu kalau misalkan motorku itu dibawa pelan, si Sabi itu kecepatan 20 km itu dengan bukaan gas yang pelan layaknya orang-orang motoran biasa itu malah ketahan cuy kan untuk rasa motornya. Jadi nggak bisa selenyah dan delunyur kalau pakai motor TPS standar. Nah kalau pakai TPS Racing ini dibuka gas pelan dan kecepatan 20 km itu rasanya malah kayak berat, gak enak. Nah tapi kalau misalkan setelah ibaratnya kayak kerasa berat tapi kalian buka lagi gasnya, dia tuh langsung lompat gini cuy kan, motornya jadi kerasa kayak langsung gitu ya, langsung narik gitu cuy kan. Tapi ada lagi versi yang kedua, kalau misalkan dari 0 km kalau kita sama-sama betot langsung ke 20 dengan betot bukaan gas yang spontan, nah itu dia langsung beratnya tuh langsung hilang, jadi hilang pokoknya gitulah cuy kan. Jadi fungsi dari TPS itu kata Mas Rendra memang seperti itu, dia kalau misalkan dibawa pelan tuh nggak bisa, jadi maunya itu langsung dibuka gas besar. Jadi kan aku pikir-pikir lagi ya bener sih, karena kan memang dia untuk menyalurkan otak sebagai otaknya untuk injektor semakin nyemprot bensinnya itu semakin cepat ya, memang benar karena kan memang keuntungannya buat racing, buat balap gitu kan. Jadi untuk bukaan gas yang pelan itu memang kurang bisa aja kan. Jadi ibaratnya dia memang harus buka besar langsung, tapi nggak apa-apa, memang itu fungsinya dan kegunaannya. Kalau misalkan pecinta untuk akselerasi mungkin bakalan sangat mempengaruhi dan sangat kerasa banget dari TPS standar. Beda banget, beda jauh pol. Dan untuk harga TPS sendiri aku beli di online shop itu sekitar harga 190.000. Dengan harga segitu untuk akselerasi di awal bukaan gas itu sangat-sangat worth it banget. Untuk pecinta akselerasi pasti harus beli karena memang TPS Racing ini sangat berpengaruh buat motor kalian. Mungkin sekian saja kan untuk video kali ini. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya lagi aku semangat lagi ke depannya. Dan mungkin sekian saja kan untuk video kali ini. Aku pamit undur diri dan sampai jumpa cuy.